wabarakatuh. Baiklah, pada sore ini saya akan bahas terutama untuk siswa SMP, lulusan SMP, lulusan sanawiyah yang akan melanjutkan, yang berkeinginan, yang punya maksud, atau yang memang sudah mencita-citakan untuk belajar di SMK. Baik, kita akan jelaskan, akan uraikan kiat atau cara dan sikap belajar di SMK. Sekolah menengah kejuruan atau SMK ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja profesional tingkat menengah. Tapi meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan tujuan tersebut, maka kurikulum yang ada di SMK didesain agar dapat membekali siswa sehingga dapat memiliki kompetensi sesuai dengan program keahlian masing-masing yang diampunya di SMK. Untuk itu, kurikulum di SMK dikelompokkan kepada 3 bagian, ya, yaitu kelompok kurikulum normatif, adaptif, dan produktif. Atau pada kurikulum 2013 yang disesuaikan itu C1, C2, dan C3. Nah, dalam proses mencapai cara belajar di SMK, maka teori dan praktek harus saling mendukung. Bahkan cenderung di SMK itu banyak praktek dibandingkan dengan teori, dengan maksud untuk penguasaan program keahlian dalam mencapai tingkat keprofesionalisme. Nah, untuk mencapai hasil yang optimal baik penguasaan teori dan praktek, maka tentu harus didukung oleh beberapa hal. Di antaranya, pertama, minat dan bakat serta kemampuan. Yang kedua, lingkungan belajar. Yang ketiga, sikap dan kebiasaan belajar. Selanjutnya, bagaimana sikap dan kebiasaan belajar di SMK? Sikap terhadap belajar merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan belajar sebagai dampak dari perasaan atau feeling dan keyakinannya tentang belajar. Siswa yang meyakini bahwa belajar itu penting bagi pengembangan kualitas diri tentu akan bernilai ibadah. Juga merasa senang terhadap kegiatan belajar, maka mereka akan cenderung untuk melakukan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya. Sedangkan apabila keyakinan dan perasaan siswa itu sebaliknya, maka kecenderungannya adalah mereka akan malas atau enggan belajar. Adapun kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai perilaku
ya, kegiatan belajar yang menetap karena sudah berulang-ulang atau rutin dilakukan. Kebiasaan belajar itu meliputi kegiatan belajar di rumah, di sekolah, ya, di kelas, perpustakaan, tempat praktek, dan juga di tempat kerja. Ciri-ciri dan kebiasaan belajar yang positif. Ya, pertama, menyenangi pelajaran. Ya, yang pertama adalah menyenangi pelajaran, baik teori maupun praktek. Kemudian yang berikutnya adalah merasa senang untuk mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Yang keempat, mempunyai disiplin diri dalam belajar. Nah, ini merupakan kesadaran, ya, yang bukan tuntutan, bukan karena orang lain, ya. Kemudian masuk kelas tepat pada waktunya. Kemudian memperhatikan penjelasan dari guru, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. 9, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi di kelas. 10, membaca buku pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. 11, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. 12, ulet dan tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. 13, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar, ya, seperti tidak lulus tes atau nilainya rendah. Itu sebagian, ya, bagaimana belajar di SMK supaya memperoleh hasil yang terbaik, ya. Dapat disimpulkan bahwa belajar itu kita harus tahu dulu tujuannya, manfaatnya dari program pembelajaran tersebut, sehingga belajar betul-betul atas kesadaran sendiri, bukan karena orang lain, karena kita tahu tujuannya, karena kita tahu manfaatnya. Kemudian juga yang membedakan antara pembelajaran di SMA dengan di SMK, di SMA tidak ditujukan untuk bekerja, sedangkan di SMK ditujukan untuk segera mendapatkan pekerjaan, ya, segera mendapatkan pekerjaan karena dibekali untuk bekerja, untuk mendapatkan keterampilan bekerja secara profesional, ya, terutama pekerjaan-pekerjaan di tingkat menengah. Sedangkan di SMA tidak dipersiapkan untuk bekerja. Juga di SMK, ya, bisa juga untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ya, selain bisa digunakan untuk bekerja karena sudah mempunyai keterampilan kerja, juga bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.